Kamu sedang di masa sulit, merasa setiap hari adalah penderitaan. Maka, mari. Sedang merasa hidup adalah penderitaan. Lalu setiap hari, kamu selalu bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Tenang, itu hal yang normal. Bahkan kebanyakan orang juga akan melakukan hal itu. Santai, semua merasakan hal yang sama kok. Namun ada hal yang membedakan pada akhirnya, yaitu apa kamu dapat menemukan jawaban dari pertanyaan itu tadi. Dan ternyata kita bisa belajar menemukan makna hidup dari sebuah penderitaan. Gini ceritanya. Kenapa penderitaan ini terjadi padaku? Ya, tentu menjawab pertanyaan itu bakal berpengaruh besar dalam proses menjalani hidup kita. Jangan sampai kita hanya menumpuk pertanyaan yang akan menjadi bom yang dapat meledak kapan saja. Lalu bakal muncul pertanyaan baru, apa hidup hanya untuk menjalani penderitaan? Maka kali ini Kasta Gila akan bercerita tentang peristiwa penderitaan manusia yang bersejarah di dunia. Dari peristiwa tersebut, ada satu manusia yang mampu melewati penderitaan berat. Manusia ini bernama Viktor Frankl, seorang psikoterapi dari Wina, Austria yang lahir tahun 1905. Di masa kuliah, dirinya berhasil menerbitkan banyak jurnal psikoanalisis. Juga menyelamatkan banyak siswa Wina dari fenomena bunuh diri melalui program konseling gratis. Dengan program dan praktek konseling itu, banyak siswa yang diselamatkan. Hasilnya, sudah tidak ada siswa yang bunuh diri saat itu. Tapi hidup gak semudah itu kawan. Perang Dunia II pecah pada tahun 1942. Frankl dikirim ke kamp konsentrasi oleh Nazi. Banyak sekali orang yang meninggal dan bunuh diri di kamp itu. Dalam beberapa tahun saja, sekitar 1,3 juta orang dikirim ke kamp tempat Frankl ditawan. 1,1 juta diantaranya meninggal dunia. Frankl dipisahkan sama keluarga dan istrinya dan terpaksa menghadapi kekejaman yang terjadi sendirian. Ya, semua usaha kerasnya untuk menempuh pendidikan, nerbitin banyak jurnal, udah berbuat baik sama orang lain, hilang begitu saja. Penderitaan tidak akan memilih apa dan siapa kamu. Apa itu kejam? Buat apa berbuat baik, tapi akhirnya juga menderita? Bisa dikatakan iya, sangat kejam. Dan akhirnya tahun 1945 Frankl dibebas, tapi orang tua, adik, istri, dan anaknya semua meninggal di kamp. Dengan semua kekejaman dan penderitaan itu, Frankl mampu bertahan dan terus hidup. Bagaimana bisa? Dia melihat dua karakteristik antara orang-orang yang mampu bertahan dan orang-orang yang gugur di kamp. Mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang mencari dan menemukan terus-menerus makna dari hidup. Kata Frankl nih, siapapun yang mampu menemukan makna hidup, maka mampu bertahan di semua kondisi. Semua hal mampu dirampas dari manusia, kecuali kebebasannya menemukan sikap terhadap situasi yang dihadapinya. Ya, bayangin aja kalau Frankl menyerah dari semua penderitaan itu. Pada akhirnya, kita tidak bisa tahu namanya, dan mungkin kita tidak dapat terselamatkan dari penderitaan. Maka faktor penting untuk bertahan hidup adalah makna hidup itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa menemukan makna hidup dari apa yang ingin kita lakukan. Kayak masih pengen kuliah, meraih karir, atau apapun yang kamu sukai, walau hanya sederhana. Kedua, kita bisa mendapatkan makna hidup dari pengalaman atau seseorang. Nah, ingat lagi coba, aktivitas atau sesuatu yang membuat kamu merasa ingin hidup. Entah jalan-jalan, mengunjungi tempat baru, makan makanan enak, atau bisa jadi melihat senyuman dari seseorang setiap harinya. Dan terakhir, kamu bisa menemukan makna hidup dari penderitaan yang dirasakan. Kamu bisa jadiin penderitaan ini jadi motivasi untuk terus hidup. Misal, kamu nggak nyaman di rumah, maka kamu bisa terus bekerja keras untuk keluar dari rumah dan tinggal di tempat yang lebih nyaman. Ingat, makna dari hidup itu nggak harus besar. Yang penting membuat dirimu layak untuk terus berjuang dalam hidup. Seperti menikmati kopi di pagi hari atau menunggu series anime yang belum tamat. Jadi, masih mau berada dalam penderitaan atau keluar untuk menikmati hidup ini?